Halo, Amatia Squad. Kita ketemu lagi ya di materi untuk kelas 10 ini, ya khusus kelas 10 TKJ dan 10 MM. Materi sekarang kita akan belajar tentang teknik pada Photoshop dengan penggunaan layer ya. Mungkin di materi sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada kalian bagaimana prinsip dari layer tersebut. Nah, mungkin ada sebagian anak yang lupa dari penjelasan saya waktu itu. Waktu itu saya pernah menjelaskan bagaimana cara membuat lembar kerja, terus bagaimana cara membuat ukuran pada kertas, sama bagaimana cara teknik untuk cropping foto atau cropping gambar. Nah, untuk sebelum masuk ke materi, kita ingin kenal dulu Photoshop itu apa sih sebenarnya. Nah, Photoshop itu merupakan suatu software pengolahan foto atau gambar yang digunakan untuk memanipulasi. Jadi intinya manipulasi itu misal seumpama contohnya itu fotonya kurang terang atau enggak ada mungkin yang khususnya buat cewek-cewek ya, itu cewek-cewek biasanya kan yang namanya jerawat itu suatu ya hal yang nggak diinginkan lah. Pasti kan dia pengen ngilangi jerawat tuh bagaimana caranya. Nah, itu di Photoshop juga bisa. Nah, langsung saja di Photoshop di sini saya sudah yang pertama mengajarkan membuat lembar kerja. Nah, di lembar kerja di sini sama halnya kayak di Corel. Di Corel kan juga ada yang namanya ukurannya A4, A5, A6, atau di sini ada A3 atau F4. Nah, Photoshop pun juga sama halnya, ada yang seperti ini juga. Tapi di Photoshop kalian di kotak properties di sini kan ada yang namanya custom. Nah, custom ini kalian ubah ke international paper. Nah, di international paper di sini nanti muncul ukuran kertas A4, A5, A6. Nah, selain international paper itu tidak ada yang A4, A5, A6. Nah, kalau sudah selesai membuat seperti ini, nah langsung saja to the point ke teknik atau prinsip layer. Nah, prinsip layer di sini ibaratnya itu kayak seperti kalian menumpuk kertas. Contohnya begini. Yang ini gambar pertama dan yang ini gambar yang kedua. Misalnya gambar yang pertama ini diletakkan yang di bawah, yang gambar kedua pasti di atas. Nah, gambar ke satu pasti ke tutup. Nah, jadi bagaimana caranya biar gambar ke satu ini nggak ketutup? Caranya tinggal pindahkan ke atas, ya. Nah, nanti setelah video ini saya ngasih tutorial bagaimana caranya prinsip layer ke Adobe Photoshop, ya. Jadi di sini saya mau ngasih materinya dulu. Nah, pada layer. Nah, layer di sini nanti di sini ada yang namanya opacity. Nah, opacity di sini itu ibaratnya kayak gambar yang mungkin dalam bahasa kalian ya, itu yang semulanya mungkin ada yang kontrasnya itu yang kontras lama-lama hilang kayak gitu. Paham kan? Nah, kalau misalnya paham, jadi opacity di sini ada yang hitungannya itu persen. 1%. Kalau misalnya semakin ke bawah 0%, dia semakin hilang gambarnya. Itu yang opacity. Terus ada lagi dari opacity. Namanya itu fill. Nah, fill di sini nanti itu ada yang normal. Nah, bawahnya itu banyak sekali macam-macamnya.
ada yang multiply atau enggak, ada yang overline, itu macam-macam kegunaannya, tergantung bagaimana kondisi foto yang akan kalian edit ya. Nah, di sini layer yang pertama, sebentar ya, saya hapus dulu. Nah, di sini pasti ketika kalian membuat sebuah layar kerja atau lembar kerja, yang pertama di bawah sini pasti ada yang namanya background. Nah, background di sini tergantung kalian. Kalian buatnya tuh warnanya putih, hitam, atau warna apa di sininya. Nah, setelah background, bagaimana sih Pak cara pembuatan layarnya? Nah, pembuatan layarnya di menu toolbar di atas, ya, di menu toolbar di atas itu ada yang namanya layar. Ya, layar di sini nanti kalian klik, nanti terus di sampingnya ada namanya new layer. Atau mungkin lebih singkatnya lagi, di bawah menu layar di sini, ya, ada di pojok kanan bawah di sini, dia bentuknya seperti file ya. Nah, di sini kalian klik, dia langsung membuat layar baru, atau disebut dengan layar 1. Layar 1. Nah, layar 1 di sini bentuknya itu kosongan, ya. Tergantung kalian. Layar di sini itu gambar atau hanya membentuk sebuah lembar kerja baru. Kalau misalnya kalian layarnya itu membuat sebuah lembar kerja baru, berarti kalian ngeditnya di layar 1. Mungkin bahasa saya agak bingung kali ya buat kalian ya. Saya ulang lagi aja ya. Jadi gini, sistemnya pada layar yang pertama kan background. Nah, ini yang pertama nih. Yang pertama itu bukan di atas, tapi yang di bawah. Kalau di Photoshop, ya. Nah, terus di samping background, di sini ada gambar bola mata. Ya. Nah, gambar bola mata ini maksudnya apa? Enggak, kegunaannya apa? Jadi bola mata di sini itu ketika kalian klik bola matanya ini, dia akan ketutup bola matanya. Nah, di saat bola matanya ketutup, gambar background kalian di lembar kerja itu akan menghilang. Tapi di saat kalian klik untuk membuka, ibaratnya kayak gini, kalian ngelihat objek. Di saat mata kalian kebuka, pasti kalian kelihatan objek itu. Nah, terus keadaan mata kalian tertutup, pasti objeknya nggak kelihatan kan? Nah, gitu aja. Nah, terus selanjutnya layar. Nah, layar di sini kalian ingin mengedit sebuah logo SMK Islam Al-Makiyah. Nah, logonya itu ada di layar 1. Layar 1. Ya, ini logo. Nah, terus selanjutnya kalian mau selain logo, mau mungkin ditambahin foto siswa. Nah, foto siswa ketika kalian masukin ke dalam Photoshop, nanti jatuhnya ada di layar 2. Ya, ini foto siswa. Foto siswa. Ya. Nah, setelah foto siswa sudah masukkan, mungkin kalian mau tambahin lagi foto gedung sekolah. Nah, gedung sekolah di sini adanya di layar 3. Foto gedung sekolah. Nah, berarti sudah ada 3 objek ya. Pertama logo, foto siswa, sama gedung sekolahnya. Nah, 3 objek di sini ketika kalian masukin dalam Photoshop, pastikan dia berdempet-dempetan nih. Kayak gini nih. Ini lembar kerja kalian. Nah, yang ini logo Al-Makiyah di sini. Nah,
Terus apalagi foto siswa. Nah, foto siswa di sini ketika kalian masuk Photoshop, pasti dia akan menimpa logo SMK Islam Al-Makiyah. Nah, kalau ketimpa pasti kan yang kelihatan cuma kepalanya aja nih. Nah, namanya ketimpa kan. Nah, di sini kan logo. Nah, di sini foto siswa. Nah, tadi yang pertama di sini bagaimana? Yang di bawah itu akan tertutup dengan yang atas. Ya. Jadi layar di sini, kalau misalnya nih logonya ini biar kelihatan atau biar di atas fotonya, caranya bagaimana? Tinggal kalian pindahin foto logonya ini ke bagian atas, sedangkan foto siswanya ini biarin aja. Secara otomatis ketika kalian pindah ke atas, dia akan pindah ke bawah secara otomatis, ya. Nah, terus yang ketiga apalagi gedung sekolah. Nah, gedung sekolah ketika kalian masukin, dia akan meniban foto siswa dan foto logo, ya. Mau ketiban pasti kayak gini bentuknya ya. Nah, kayak gini. Ini gedung sekolah. Ya, berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya. Jadi yang pertama apa? Logo ada di bawah. Terus foto siswa ada di layar kedua. Gedung sekolah ada di layar ketiga. Ya, kalian pengen mindahin logonya itu ada di atas foto siswa dan foto gedung sekolah. Caranya bagaimana? Tinggal kalian pindahin layar logonya ini ke bagian paling atas di sini. Pasti secara otomatis foto siswa dan foto gedung sekolah itu akan tertimpa dengan logonya. Paham? Jadi logikanya yang tadi saya bilang, misalnya ini foto logo sekolah ya, kelihatan logo sekolah ya. Di sini logo sekolah. Nah, terus foto siswa, ini foto siswanya seumpama. Foto siswa berarti menimpa logo Al-Makiyah. Caranya bagaimana? Kalau ingin dipindahin logonya nggak kelihatan, biar kelihatan, berarti layarnya itu harus ke atas. Ibaratnya ini layar 1, ini layar 2. Buat pindahin ke atas, dia pasti ke kelihatan. Ya, logonya ya. Nah, sampai di sini udah paham belum? Nah, kalau sudah paham, nanti saya akan beri latihan bagaimana caranya kalian dari semula dari teknik cropping, kan kalian cropping baru hanya 1 objek nih. Nah, sekarang saya tambahin croppingnya dengan 2 objek. 2 objek ini kalian jadiin 1 gambar. Nah, dengan cara atau dengan teknik dari prinsip layar yang tadi kita jelaskan. Ya, mungkin hanya itu saja materi dari Photoshop di sini yang layar. Nah, nanti untuk kelas 10 mm nanti saya akan lanjutin di kelas 11 mm nya. Nah, untuk di kelas 10 TKJ ini hanya dasaran saja untuk kalian. Yang penting kalian sudah tahu apa sih itu Photoshop, apa sih itu CorelDRAW. Jadi kalian ibaratnya nggak buta dengan software desain, ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.